Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang menolak demokrasi, mereka harus bisa memberikan sistem alternatif yang lebih baik dan lebih aplikatif dalam konteks negara besar seperti Indonesia. Jika tidak, maka penolakan tersebut hanya bersifat emosional tanpa dasar ilmi yang kuat. Banyak ulama yang menurut saya kurang memahami demokrasi secara mendalam. Mereka dengan mudah menolak demokrasi dengan dalih bahwa sistem ini bukan berasal dari Islam atau bukan produk Islam. Namun, ketika mereka menolak dengan alasan ilmiah atau dalil, seringkali mereka tidak memberikan bukti yang kuat atau penjelasan yang logis. Seharusnya, jika mereka mengklaim demokrasi bertentangan dengan Islam, mereka juga perlu menjelaskan sistem alternatif yang lebih sesuai dengan Islam. Mari kita analogikan dengan prinsip dasar dalam ilmu matematika. Jika seseorang mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, lalu saya keberatan dan menyatakan bahwa itu salah, maka saya akan membuktikan kesalahan tersebut dengan kaidah matematika, bahwa 1 tambah 1 yang benar adalah 2. Artinya, saya tidak hanya menolak klaim tersebut, tetapi juga memberikan contoh pembenaran yang logis dan terukur. Sayangnya, dalam konteks demokrasi, banyak ulama yang hanya menolak tanpa memberikan solusi konkret. Mereka tidak menjelaskan bagaimana sistem pemilihan pemimpin yang benar menurut Islam, terutama dalam struktur negara besar seperti Indonesia. Jika mereka menolak demokrasi, seharusnya mereka bisa menggambarkan bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai dengan Islam. Mulai dari tingkat paling bawah seperti RT dan RW hingga ke level nasional. Bagaimana proses penyaringan? Siapa yang berhak memilih? Dan siapa yang berhak dipilih. Semua itu harus dijelaskan dengan sistem yang terstruktur dan berbasis dalil. Faktanya, demokrasi sejatinya memiliki kesamaan prinsip dengan Islam, meskipun tidak 100% identik. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik, sebagaimana dalam Islam yang menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil, amanah, dan berkompeten. Yang membedakan hanyalah teknisnya, bukan substansinya. Islam sendiri telah mengajarkan konsep musyawarah dalam memilih dan memutuskan suatu perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memilih pemimpin. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan kenegaraan. Dari hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 3 orang bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan adanya pemimpin dalam suatu kelompok. Dan pemilihan pemimpin bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau kesepakatan bersama. Percontohan dari sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat melakukan musyawarah untuk menentukan pemimpin umat Islam. Dalam peristiwa di Sakifah Bani Sa'idah, kaum Muhajirin dan Ansyar berdiskusi untuk memilih pemimpin yang layak menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu terpilih melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam pemilihan, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diangkat berdasarkan penunjukan langsung oleh Abu Bakar, yang sebelumnya telah bermusyawarah dengan para sahabat utama. Sementara itu, dalam pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar membentuk Dewan Syura yang terdiri dari 6 sahabat utama untuk bermusyawarah dalam memilih pemimpin selanjutnya. Demikian pula, dalam pemilihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau dipilih setelah adanya kesepakatan dari umat Islam yang saat itu mengalami pergolakan politik. Semua proses ini menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam selalu melibatkan unsur musyawarah persetujuan umat. Kesimpulan, para ulama yang menolak demokrasi seringkali menggunakan prinsip yang tidak konsisten. Dalam hal ibadah seperti syalat, mereka tegas dalam menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan dalil. Misalnya, jika ada seseorang yang melakukan gerakan syalat yang dianggap keliru, mereka akan menjelaskan bahwa yang benar adalah seperti ini, dengan dalil yang jelas. Tetapi, dalam menolak demokrasi, mereka tidak menggunakan prinsip yang sama. Mereka hanya menyatakan demokrasi itu salah, tanpa memberikan alternatif yang jelas dan sistematis. Mari kita coba mensimulasikan bagaimana seharusnya pemilihan pemimpin dilakukan jika menggunakan sistem Islam di Indonesia. Seandainya saya adalah seorang ulama yang ingin memilih pemimpin di negeri ini, tentu saya harus mulai dengan seleksi dari tingkat bawah. Di tingkat RT dan RW, harus dipilih orang yang paling alim,
paling amanah, dan paling berkompeten. Kemudian, mereka yang terpilih akan diseleksi kembali di tingkat kelurahan, lalu kecamatan, dan seterusnya hingga ke tingkat nasional. Yang melakukan seleksi adalah tokoh-tokoh setempat yang dipercaya oleh masyarakat. Jika kita telah lebih jauh, sistem ini tidak jauh berbeda dengan demokrasi. Ada proses seleksi, ada pemilihan, dan ada keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang berbeda hanyalah mekanisme teknisnya, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Memilih pemimpin terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, menolak demokrasi secara mutlak tanpa memberikan alternatif yang jelas bukanlah sikap yang bijak. Kesimpulannya, demokrasi tidak bisa serta-merta dianggap bertentangan dengan Islam. Justru, jika dikaji secara logis dan berbasis dalil, demokrasi memiliki banyak kesamaan dengan prinsip Islam dalam pemilihan pemimpin. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.